Jalani periode sulit di Manchester United, Harry Maguire disarankan gabung Aston Villa. Rumor Harry Maguire bakal bergabung dengan Aston Villa kembali terdengar. Aston Villa dinilai cocok bagi kapten Manchester United itu. Maguire perlu membangun reputasinya lagi setelah periode sulit di Manchester United. Ia tidak masuk starting 11 pelatih Erik ten Hag, ia diprediksi keluar dari Old Trafford pada musim panas tahun ini. Mantan penyerang The Villains, Stan Collymore, menilai kritik terhadap Maguire terkadang kurang adil. Namun di masa depan, ia tetap mendesak sang bek mencari tempat baru, sebuah klub yang bisa memaksimalkan potensi Harry Maguire. Dia bek tengah berkualitas yang mempertaruhkan tubuhnya, tapi dia juga memiliki keterbatasan, ini hanya tentang menempatkan orang lain di sekitarnya yang bisa menutupi kelemahan itu, kata Collymore, dikutip dari Mirror. Tim seperti Aston Villa bisa menawarkan itu kepadanya. Saya ingin melihatnya di Villa Park, ujarnya. Saya akan mengantarnya sendiri dari Manchester ke Midlands jika saya bisa. Aston Villa mempunyai pelatih berpengalaman dalam diri Unai Emery, seseorang yang sudah malang melintang di sejumlah liga top. Emery dinilai mampu mengeluarkan yang terbaik dari Maguire. Persaingan untuk Tyrone Mings akan menjadi hal yang positif, ujar Collymore, menambahkan. Sejatinya kans Maguire unjuk kemampuan di Manchester United pada sisa musim ini terbuka lebar. The Red Devils sedang dihantam badai cedera, terutama di lini belakang. Khusus di sektor bek tengah, Lisandro Martinez dan Rafael Varane mendekam di ruang perawatan. Sayangnya, Maguire kembali mendapat kritik pedas ketika Manchester United disingkirkan Sevilla di Liga Eropa. Ia dinilai bertanggung jawab atas gol-gol tim Spanyol tersebut. Mantan bek Manchester United, Rio Ferdinand, memperingatkan jebolan Akademi Sheffield United itu agar berhati-hati. Luke Shaw bisa saja melewati yang bersangkutan. Shaw tampil impresif sebagai palang pintu saat Setan Merah bertemu Brighton and Hove Albion di semifinal Piala FA. Harry Maguire pembawa sial, Manchester United siap beli Kim Min-jae, hadapi persaingan dari Manchester City. Manchester City dan Manchester United bersaing untuk mendapatkan tanda tangan bek tengah Napoli Kim Min-jae musim panas ini. Setelah menghabiskan hanya satu musim di Turki bersama Fenerbahce, Kim Min-jae bergabung dengan Napoli musim panas lalu senilai 15 juta pounds dan menandatangani kontrak hingga Juni tahun 2025. Pemain internasional Korea Selatan dengan 47 caps itu telah membuat 40 penampilan di semua kompetisi untuk Partenopins, termasuk 30 penampilan sebagai starter di Serie A dan 9 di Liga Champions. Performa solid Kim Min-jae di Italia pun menarik minat raksasa Liga Premier, dengan Manchester United dikatakan mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan bek tengah musim panas nanti. Liverpool dan Tottenham Hotspur juga dilaporkan sempat tertarik, pun demikian halnya dengan Manchester City. Pep Guardiola diyakini sebagai pengagum Kim yang memiliki klausul pelepasan 40 juta pound sterling dalam kontraknya. Adapun Manchester City memang tengah berburu bek tengah baru musim panas ini, dengan Aymeric Laporte ingin meninggalkan Stadion Etihad demi bisa bermain reguler. Sementara Manchester United juga ingin cuci gudang para pemainnya. Dua nama yang santer dijual Manchester United pada bursa transfer musim panas mendatang adalah Harry Maguire dan Victor Lindelof. Harry Maguire dan Victor Lindelof masuk dalam daftar penjualan karena kedua pemain hanya menjadi ban serep di lini belakang Manchester United. Adapun Harry Maguire memiliki nilai transfer senilai 25 juta euro. Sedangkan, Victor Lindelof memiliki nilai pasaran sebesar 15 juta euro. Pep Guardiola hanya tertawa, fans Setan Merah resah Manchester City raih treble winners. Manajer Manchester City Pep Guardiola bercanda bahwa Manchester United tidak perlu takut dengan gagasan Manchester City mereplikasi treble bersejarah mereka. Saat ini, Manchester City berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Liga Premier Inggris, Piala FA, dan Liga Champions dalam satu musim. Jika tim asuhan Pep Guardiola melakukannya, maka mereka akan menjadi tim pertama sejak terakhir kali dilakukan oleh Manchester United, pada 1999 yang memenangkan ketiganya. Setelah Manchester City membukukan tempat mereka di final Piala FA, Guardiola mengatakan, penggemar Manchester United takut kehilangan gelar mereka sebagai satu-satunya tim Inggris yang memenangkan treble. Mereka tidak perlu takut, kami adalah tetangga, tetangga selalu baik satu sama lain, kata Guardiola sambil tertawa. Namun, sang bos terus menekankan bahwa memenangkan treble saat ini tidak ada dalam pikirannya.
Ia mengatakan, beberapa waktu sebelumnya timnya jauh dari treble dan diskusi untuk momen lucu ini. Pep Guardiola justru lebih terkesan dengan konsistensi tim dari musim ke musim. Guardiola tidak ingin memenangkan satu Liga Champions dan kemudian berada di bawah. Menurutnya Liga Champions dapat menghancurkan proyek di kompetisi domestik, tapi ia melihat Manchester City cukup stabil. Dengan 7 pekan tersisa, mereka masih berjuang untuk meraih gelar. Manchester City masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum treble menjadi kenyataan. Di Liga Premier, mereka harus mengalahkan Arsenal di kandang untuk benar-benar merebut kembali kendali perburuan gelar, sementara juara Eropa Real Madrid menunggu di semifinal Liga Champions. Nasib David De Gea di Manchester United tidak jelas, Erik ten Hag bersiap rekrut David Raya. Jurnalis The Telegraph, James Ducker mengatakan Erik ten Hag sudah mantap mencari kiper baru untuk Manchester United. Dikutip dari The Telegraph pada Sabtu, tanggal 22 April tahun 2023, James Ducker mengabarkan Erik ten Hag ingin mencari kiper yang memiliki kemampuan memainkan bola dan membangun serangan dari lini belakang. David Raya menjadi kandidat yang dikaitkan dengan Manchester United untuk menggantikan posisi David De Gea. Kontrak David Raya dengan Brentford bakal usang pada tahun depan. Oleh sebab itu, Erik ten Hag sangat bernafsu mendatangkan David Raya. Walaupun demikian, Erik ten Hag juga dikabarkan enggan melepas David De Gea secara cuma-cuma. Erik ten Hag disebut-sebut memberikan saran kepada Manchester United agar tetap memberikan perpanjangan kontrak baru kepada David De Gea, sehingga persaingan di posisi kiper dalam kubu Manchester United bisa lebih kompetitif. Hal inilah yang nantinya akan menjadi pecut bagi David De Gea untuk terus bertransformasi agar tak kehilangan posisi utamanya sebagai kiper di Manchester United. Apalagi baru-baru ini David De Gea melakukan blunder fatal pada leg kedua perempat final Liga Eropa musim 2023. Melawan Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada leg kedua perempat final Liga Eropa musim 2023, David De Gea melakukan sejumlah kesalahan. Kesalahan pertama, David De Gea gagal menjangkau bola sundulan dari pemain Sevilla lainnya, yakni Loic Bade menit ke-47. Fatalnya, David De Gea gagal mengontrol bola dengan baik yang berakibat Youssef En-Nesyri menceploskan bola dari jarak jauh, sehingga membuat Manchester United tersisih dari Liga Eropa musim 2023, karena kalah agregat 2-5 dari Sevilla. Belum menyerah, Manchester United masih berharap Frenkie de Jong gabung Manchester United. Manchester United nampaknya belum patah arang dalam perburuan tanda tangan Frenkie de Jong. Setan Merah dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang gelandang Barcelona itu di musim panas nanti. Nama de Jong sudah sejak lama dikaitkan dengan Manchester United. Gelandang timnas Belanda itu diketahui jadi pemain yang sangat diidam-idamkan Erik ten Hag. Namun sayangnya ketertarikan Manchester United pada De Jong itu bertepuk sebelah tangan. Pasalnya sang gelandang berulang kali mengatakan bahwa ia bahagia di Barcelona dan tidak tertarik untuk pindah. Dilansir ESPN, Manchester United belum menyerah untuk mendatangkan sang gelandang. Mereka akan mencoba lagi untuk merekrut De Jong di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United tidak akan menyerah untuk mendatangkan De Jong di musim panas nanti. Erik ten Hag menilai De Jong adalah kepingan puzzle terakhir dari skuad Manchester United. Ia meyakini Setan Merah bakal sulit dihentikan dengan kehadiran De Jong di lini tengah mereka. Itulah mengapa Erik ten Hag meminta manajemen Manchester United untuk terus mencoba merekrut De Jong meski sang gelandang menolak. Laporan yang sama mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mendatangkan De Jong masih belum tertutup seutuhnya. Barcelona berpotensi menjual sang gelandang di musim panas nanti ini disebabkan Las Azulgrana harus mengumpulkan dana sekitar 150 juta euro agar bisa mendaftarkan pemain baru ke La Liga akibat keuangan mereka yang minus. Alhasil Barcelona mau tidak mau harus menjual beberapa pemain mereka, dan De Jong dikabarkan masuk dalam daftar jual Barcelona tersebut karena mahar transfernya yang tinggi. Barcelona sendiri dilaporkan tidak akan menaikkan harga De Jong di musim panas nanti. Tim asal Catalunya itu dilaporkan akan menjual pemain timnas Belanda itu di kisaran 85 juta euro. Manchester United pagari Alejandro Garnacho, Mascherano lobi Setan Merah.
Argentina yang akan mengikuti Piala Dunia U20 terus mempersiapkan skuad untuk tampil sebagai tuan rumah. Pelatih timnas Argentina U20, Javier Mascherano memanggil penggawa Manchester United, Alejandro Garnacho ke dalam skuad pilihannya. Namun terpilihnya winger Manchester United itu menyisakan cerita kurang mulus. Hal itu disebabkan sikap Manchester United yang tak mau melepas Garnacho mengikuti Piala Dunia U20. Pihak klub tak mau kehilangan Garnacho saat tampil di momen-momen akhir Liga Inggris. Manchester United tak ingin mengambil risiko dengan melepas Alejandro Garnacho secara sembarangan. Mascherano ingin setan merah melepas Garnacho untuk membela Argentina di Piala Dunia U20. Rencananya, Mascherano akan terbang ke Manchester pada hari Senin, tanggal 24 April tahun 2023, waktu setempat. Ia berharap bisa mengubah kebijakan klub untuk melepas Alejandro Garnacho. Hal yang dilakukan Manchester United itu padahal sudah dilarang keras oleh FIFA. FIFA melarang klub menghalangi pemain yang mendapat panggilan tim nasional untuk membela negaranya. Alejandro Garnacho menjadi satu dari 10 pemain timnas Argentina U20 yang bermain di Eropa. Garnacho tak hanya numpang tenar bersama Manchester United. Ia langsung menjelma sebagai pujaan publik Old Trafford dengan performa ciamiknya. Keberaniannya menggiring bola di sisi kiri penyerangan membuat lawan-lawannya kerepotan. Aksi Garnacho bersama setan merah sedang berada di titik puncak mulai Januari hingga Maret tahun 2023 lalu. Sayangnya laju impresif pemain 18 tahun itu terhenti lantaran cedera yang membelitnya. Setelah absen beberapa waktu, Garnacho sudah mulai kembali pulih. Ia baru-baru ini mengunggah foto dirinya kembali mengenakan sepatu sepak bola. Hal itu mengindikasikan dirinya siap kembali berlatih dan merumput lagi.